Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Saskia Rafatunisa di channel aku Saskia Rafatunisa dan episode My Diary 4. Kali ini saya akan menjelaskan tips menggunakan tips sih. Kita akan menceritakan evolusi dari sinetron, FTV dan film lebar. Oh ya, sebelum kita mulai saya mau ngasih info ke kalian semua. Jadi berhubung ini sekarang yang musim tahun 2004, ini mungkin ada musim. Banyak yang nanya, emang kenapa sih kebanyakan RCTI STV itu menayangkan sinetron rerun? Yes. Memang gini-gini, sejak tahun 90-an RCTI dan RCTV itu punya alasan kenapa sinetron harus ditayangkan ulang kalau meskipun udah tamat ya. Seperti yang kalian lihat di layar ini, di layar di layar laptop saya itu, ini kan baru bukan laptop saya, ini kan ada dua sinetron yang baru kemarin tayang nih. Yang pertama itu Pupur Haji Cinta Sejak Cinta. Itu dua-duanya merupakan sinetron keluaran SCTV tahun 2002 dan 2023 alias tahun lalu. Tapi mungkin apa sih perbedaan, kenapa sih bisa tayangnya tuh bisa jam siang? Jadi kan karena alasan rating, share. Karena ini berhubung laginya musim ini, jadi kayak buat manfaatkan baiknya. Karena itu kan wajar sih. Yang namanya musim panas, musim dingin, itu kan karena kan sering banget tuh musim identik dengan musimnya sinetron rerun. Meskipun nggak sampai tamat, berarti pada nanya, kalau kalian nggak tamat, yaudah ikhlasin aja nih. Karena emang kebetulan banyak dari bulan Juni ya, alias musim panas, musim pertama, banyak sinetron SCTV akan tayang dengan judul baru. Salah satunya beberapa di antaranya ada Naikan Anjang, My Heart, Sina Cina Mutiara, Mengejar Maghrib, dan juga Luka Cinta. Jadi uniknya Luka Cinta juga pakai sinetron ketiga Indonesia yang menggunakan soundtrack sinetron dari lagu Malaysia juga. Ada sih penyanyi Malaysia itu kan sebelumnya kan Kasih Panjang Masa kan yang lagunya ada Judika dan Sheila Hamzah. Yang judulnya nggak tahu sih judulnya apa, tapi yang jelas mungkin musik Malaysia zaman sekarang tuh sebenarnya populer Indonesia selain negara itu sendiri, karena memang diakui sebagai musik Malaysia itu masih dianggap naik kelas ya. Terbukti lagi sejak Rosa bekerja di Panggira Tusri, namanya bukan hanya di negara Indonesia tapi masih juga populer. Sinetron juga sama, tapi bagian nasib family lebarnya belum. Nasib family lebarnya masih dianggap terlalu rendah karena kebetulan alhamdulillah salah satu artis Malaysia yaitu Anna Jobling dan Mira Filza memutuskan untuk berkarir di Indonesia karena alasan pekerjaan syuting film dan juga series ya. Tapi tidak dengan sinetron. Kalau sinetron sudah lama ya, udah dari tahun 2000 udah ada. Jadi ini membicarakan sekarang evolusi sinetron FTV film lebar. Tapi sebagai penutup sekali itu aja untuk sebelum membahas tentang topik kali ini. Semoga kalian bisa memanfaatkan musim panas itu bukan hanya musimnya tayangan sinetron ulang, tapi juga banyak sekali musim-musim panas yang akan jadi musim panas ini. Mulai dari pageant kontes kebugaran internasional, mulai dari pesta olahraga, yang kebetulan pesta olahraganya yang akan dimulai bulan depan ini itu ada Copa America di Indosiar, Piala Euro di MNC TV dan RCTI, Indonesian Open di MNC TV, dan turnamen olahraga championship. Pokoknya banyak deh. Pokoknya musim panas itu bukan hanya sekedar musimnya untuk liburan, tapi juga pada olahraga. Dan itu kan dari bulan pertama dan bulan kedua itu bulan Juni alias pertengahan tahun. Sebagai penutup musim panas tahun ini tuh kemungkinan adalah konser Hari Pertelevisian Nasional itu dengan HUT RCTI dan STV ke 35 dan 34. Yang kalian harapkan apa sih? Apakah kalau cast sinetron MNC Persema bergabung? Betul, karena memang tujuan kita ada harapan juga kita menunjukkan dari kooperasinya Pak Titan Situmeang dengan Pak Reviso itu bisa kooperat ya. Jadi ya saya baru taunya dari kemarin. Oh, bagi CEO dan MNC itu sama kayak bukan senama sih, orangnya beda, cuman kedudukannya sama sebagai CEO ya. Yaitu adalah Titan Situmeang dan juga si David Subarto bisa kooperat nih. Kalau menyukseskan drama musikal yang paling aku tunggu pertama adalah Extraordinary Star Syndrome. Kenapa judulnya seperti itu? Extraordinary itu diambil dari salah satu sekali lagi dari tema HUT SCTV-nya. Mungkin di OJS SCTV akan muncul tanggal 1 Juni tepat dari Sabtu lusa. Sedangkan RCTI-nya menyusul di kemungkinan Juli sampai atau Agustus. Jangan kan seperti itu. Ini namanya musim panas ya. Oke, evolusi sinetron Indonesia itu berawal di tahun 90-an. Kita tahu ada beberapa zaman pertelevisian Indonesia. Ada zaman era lawas, pra-milenial, milenial sampai itu. Jadi ada 5 problem. Kalau sinetron perkembangan zaman lawas itu sebenarnya pada awalnya tuh beragam genrenya banyak sekali ya. Mungkin dari genre cinta, terus komedi, gaib universe. Emangnya gaib universe itu apa? Itu bisa munculkan makhluk-makhluk mistik meskipun dengan tujuan untuk menolong ya. Misalnya satu populer tahun 90-an tuh selain Sidu ada Tersanjung dan juga Tersayang. Kemudian di era milenium pra milenium itu tadi tahun 2002. Kalau tahun sebelumnya kan tahun 90-an sampai 2000.
Tapi kita kebanggaan kalau FTV saat itu belum ada. Tapi kalau film lebar Indonesia saat 90-an itu memang belum terlalu populer karena dianggap menutup ini ya. Sedangkan di era Pramilenium kita mulai mengenal series sinetron itu tuh berawal dari ketika kebanyakan sinetron itu didominasi oleh artis Indonesia dan Malaysia yang lahir tahun 1990-an. 90-an dan 80-an itu berkembang dengan artis cilik walaupun sebelum-sebelumnya itu kan masih belum populer. Sedangkan juga FTV udah mulai berkembang di awal 2002, tapi belum sehebat itu misalnya genre misteri. Begitu juga dengan telenovela Malaysia juga sama. Malaysia juga sama dengan film itu, gak tahu. Tapi mungkin kalian bisa nyebutin apa aja film yang itu seperti tadi Petualangan Sherina dan Leftan Adan itu dua film Negeri Serumpun yang membuka menjadi awal titik mulanya kebangkitan film Negeri Serumpun. Era berikutnya adalah era milenium, itu tahun 2003 sampai 2005. Jadi ciri khas sinetron tahun 2005 adalah kalau Indonesia dan Malaysia sendiri sama. Ada genre romance, komedi, digabung dengan mistik Islam. Mistik Islam ini jangan bakal expect ya. Maksudnya ganti dia horor Islami dan juga dan juga genre remaja yang cukup populer di Indonesia maupun di Malaysia. Sedangkan jenis FTV-nya masih genrenya masih sama sih. Masih ada unsur horor religi tapi cukup menyenangkan buat tegang ya buat kita yang masih kecil. Dan juga film lebarnya masih dianggap didominasi oleh production house ternama seperti Star Vision, Cinemark, MNC Pictures, Miles, dan masih banyak lagi pokoknya kalian sebutin ya. Kemudian kita akan menuju ke era peralihan. Era peralihan itu adalah era tahun 2006. Ciri khas filmnya juga sama dengan konsep FTV itu lebih menjerumus ke generasi muda ya, baik itu sinetron, FTV film lebar di Indonesia dan Malaysia. Kemudian di era pra-milenial itu, nah ini merupakan era yang paling maju sebelum milenial. Itu berlangsung tahun 2007 sampai 2016. Ciri-ciri khasnya untuk tahun pertama itu 2007-2009 adalah kebanyakan sinetron, film, dan FTV Malaysia itu didominasi oleh para generasi muda dan 90-an itu bergabung dari artis hits ya. Artis hits, terus yang artis 90 itu di artis cilik, terus juga sinetronnya beragam, ada genre fantasi, romance, terus juga komedi. Oh ya, jadi salah satu beberapa judul sinetron yang paling populer itu tuh beragam sepanjang zaman, mulai dari misalnya Abraham Temom, Mermaid in Love, Ganteng Serigala, Putri yang Ditukar, Kemudian Cinta Kamila, terus juga 7 Manusia Harimau. Pokoknya kalian kalau kebanyakan, kalian silahkan komentar terus tulisan apa aja ya di sinetron film tersebut. Sedangkan film yang para milenial itu mulai mencatat sejarah yang lainnya seperti seperti Ayat-ayat Cinta, I'm Not Single, Impak Maksima, terus juga Majikat, terus juga Cicakman, franchise. Pokoknya kalian kalau keberlimpatan saya akan tulis komentar ya film Malaysia di Indonesia apa aja di era pra tersebut. Tapi tidak hanya itu saja, FTV dari atau serial televisi film televisi pendek ya. Kalau di Indonesia dan Malaysia ciri khasnya itu kebanyakan kalau perkembangan zaman dulunya kan ada beragam, ada fantasi dan juga ada broken humanity. Apa maksud fantasi itu? Jadi berkaitan dengan cerita kisah-kisah legenda yang keluarannya tuh dari Dewangkara Films yang sekarang berganti Aurora, GBP Entertainment yang sekarang bangkrut, dan juga ini Jaya Film yang sekarang juga bangkrut mengikut GBP karena alasan kontrak. Sedangkan daerah broken humanity itu mulai muncul sekitar tahun 2011-an ya. Dari ketika MD Entertainment dan MK Film saling cooperate untuk memproduksi FTV yang kebanyakan temanya broken humanity. Maksudnya apa sih? Maksudnya ini merupakan tema yang sangat rawan dan rentan dengan penonton usianya. Jadi berkemakan perselingkuhan rumah tangga, kekerasan anak dan keluarga, perebutan harta kebanyakan story-storynya kan memang seperti itu story-storynya. Terus juga ada perebutan hak cinta, hak asuh anak itu kan kebanyakan tuh dari judul sinetron tersebut. Oke, itu namanya milenial sampai tahun 2007 sampai 2016. Nah sekarang di era milenial ya dari 2017 sampai sekarang, ciri khas film lebar Indonesia dan Malaysia itu beragam jenis. Salah satu antara dua film masih populer adalah Dilan, Sidul, dan juga Nama Fadil dan juga Police Apple franchise. 4 di antara itu merupakan film layar lebar dengan ciri khasnya tuh bisa mencernakan jutaan penonton tidak hanya di Indonesia tapi Malaysia. Namun setelah itu, sedangkan sinetron yang saya ini kalau kebanyakan sinetron Indonesia Malaysia itu kan memang kebanyakan musuhnya love, romance. Tapi yang paling muncul perhatian negara Indonesia sendiri, ciri khas zaman sekarang itu tuh kebanyakan ini ya broken humanity tema sekarang nih. Jadi beberapa judul-judul yang berkonsepkan kata cinta ataupun kalian Indonesia itu biasanya itu identik dengan adanya perselingkuhan setelah menikah. Seperti contoh tadi di belakang sana tuh cerita setelah cinta, salah satunya nih yang saya tunjuk di sini atau mungkin nggak kelihatan.
Nah ini merupakan satu sinetron yang mungkin kenapa bisa ratingnya bisa tinggi meskipun Humanity, karena memang penontonnya banyak, karena ada di Asal Fatur juga meraih penghargaan sebagai sinetron terbaik. Begitu juga bersaing dengan Ikatan Cinta saat itu ya. Jadi saya rasa saat tahap pertama keduanya kan Dilan sama dulu kan sangat populer. Tapi untuk di era tahun 2020-an sekarang ini kan sekarang 2024 itu era milenial tahap ketiga tahun kedua. Nah tapi ciri khas identiknya itu memang sama, adanya Broken Home Family terkadang terinspirasi dari MTech, sehingga para saudara bersamaan juga MSC dan MTech itu kompak menyanyikan sinetron atau yang bertemakan seperti itu. Dan sekarang kalau kalian banyak bertanya, kebanyakan dari beberapa all cast MSC Pictures dan Cinema beralih dari ke MKF dari Kang Asan tadi untuk menambah kontrak nama segmen berkedaran kepopuleran tersebut. Oke, sebelum kita menutup ada sedikit info kalau evolusi ini tuh bukan hanya sekedar buat kalian memas menonton ya, tapi mungkin emang kalau sinetron Indonesia SCTV terutama tuh sering bukan hanya sama rating, tapi juga karena menambah popularitas karena kita sekarangnya musim rerun, jadi anggap aja kalian itu sebagai kenangan, karena biasanya tuh nggak bakal langsung nama, jadi kalian masih nggak usah banyak komplain. Kenapa sih kok sinetron yang tadi tanya tuh nggak langsung ganti-ganti? Ya ganti-ganti karena asal rating. Jadi karena hadapan kalian harus jaga emosi, nggak boleh stres. Anggap saja cerita evolusi itu sebagai pembelajaran buat kalian belajar dari masa lalu ya. Oke, tapi kali ini juga bisa bermanfaat, dan jangan lupa seperti biasa untuk follow sosial mediaku, komen untuk aku lebih tahu bagaimana mendapat kalian mengenai evolusi sinetron, FTV dan film lebar Indonesia dan bangsa dari panjang zaman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.